Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam filsafat pendidikan Islam, kita diajarkan bahwa tujuan akhir untuk mencari ilmu bukan hanya sekedar mengetahui saja, namun untuk tujuan akhirnya adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah serta memuliakan kehidupan. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu filsafat pendidikan Islam dalam pandangan saya. Salam kenal, saya Nirma Samara Balkisna. Hari ini kita akan membahas topik filsafat pendidikan Islam dalam pandangan saya. Hari ini saya akan membahas tentang 3 aspek, yaitu yang pertama adalah keotentikan dalam atau ciri khas dari filsafat pendidikan Islam. Yang kedua adalah bagaimana proses pembelajaran atau apa saja yang saya pahami ketika proses pembelajaran filsafat pendidikan Islam. Serta yang terakhir adalah proses pengalaman saya atau apa sih yang saya alami ketika dalam proses pembelajaran filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yang saya akan bahas adalah tentang keotentikan atau ciri khas filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, menurut pendapat saya adalah ketauhidan atau berlandaskan tauhid atau ketuhanan. Dalam filsafat pendidikan Islam lebih mengutamakan atau lebih membahas tentang ketauhidan atau cara kita lebih mendekatkan diri kepada Allah lewat pendidikan filsafat Islam. Lalu yang kedua adalah menyeluruh. Filsafat pendidikan Islam lebih membahas keseluruhan, semua aspek dibahas dalam filsafat ini. Kenapa dibahas semua? Karena dalam filsafat sendiri itu adalah landasan atau cikal bakal dari sebuah ilmu, itu semuanya dari filsafat pendidikan Islam. Lebih spesifik lagi adalah filsafat itu sendiri. Jadi cabang dari ilmu semuanya itu bermula dari filsafat. Filsafat itu ibunya, lalu berkembang menjadi ilmu A, B, C, D, dan itu semua bermula dari filsafat. Poin yang ketiga dalam ciri khas filsafat pendidikan Islam adalah lebih menekankan kepada kehidupan akhirat. Di sini, filsafat pendidikan Islam dirancang untuk menyeimbangkan keduanya. Namun, filsafat pendidikan Islam lebih condong kepada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat di sini akan membawa kita lebih senang kepada kehidupan atau proses-proses pembelajaran, proses-proses kehidupan, bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang itu artinya ketika kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, niscaya kehidupan dunia akan mengikutinya, atau itulah janji Allah yang ketika kita mengejar kehidupan akhirat, dunia akan mengikutinya. Namun ketika kita mengejar dunia, akhirat maka akan kita tinggalkan atau lebih hanya fokus kepada dunia. Poin keempat dari ciri khas filsafat pendidikan Islam adalah lebih berlandaskan kepada wahyu dan akal. Wahyu dan akal adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada akal, maka tidak bisa berpikir. Jika tidak ada wahyu, maka akan tersesat, karena landasan wahyu sendiri itu sebagai pondasi utama untuk mencari atau mengejar kehidupan dunia dan bagaimana cara kita berperilaku atau unggah-ungguh atau bersosialisasi atau berkehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam filsafat pendidikan Islam sendiri, wahyu sebagai landasan utama, lalu akal itu sebagai alatnya. Jadi dimanfaatkan antara ini landasan atau bagaimana cara ilmu atau landasannya ini, suatu ilmu itu bagaimana. Nah, ini dibahas atau kita harus menggunakan wahyu dulu. Setelah wahyu digunakan, kita harus menggunakan akal. Ternyata Allah sudah ada membahas tentang keilmuan ini dalam Al-Quran, dan kita membenarkan atau berpikir bagaimana, apakah suatu ilmu ini benar
apakah sesuatu ini salah? Nah, itu dibahas dalam filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, poin yang kelima, dalam ciri khas pendidikan filsafat Islam lebih mengutamakan atau lebih ciri khasnya adalah akhlak yang mulia. Tujuan atau ciri khas dalam filsafat pendidikan Islam yang kelima yaitu lebih menekankan bagaimana cara kita menjadikan diri kita atau orang lain menjadikan insanul kamil atau manusia yang mulia menurut pendapat Allah, atau manusia yang akhlaknya baik, insanul kamil, manusia yang sempurna dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Jadi dalam filsafat pendidikan Islam juga diajarkan bagaimana sih cara kita berkehidupan untuk yang insanul kamil atau kehidupan yang mulia dalam pandangan Allah. Semuanya sudah dibahas tuntas dalam filsafat pendidikan Islam. Poin yang kedua yang saya bahas yaitu adalah apa saja yang saya pahami dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat itu sendiri adalah inti dari semua atau cikal bakal dari semua ilmu. Filsafat sendiri adalah landasan yang utamanya atau cikal atau bijinya dari sebuah ilmu, lalu berkembang dan menjadikan cabang-cabang ilmu itu. Ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu filsafat sendiri. Nah, filsafat pendidikan Islam, filsafat pendidikan dan lain sebagainya. Dalam filsafat pendidikan Islam itu sendiri juga mempunyai tujuan, yaitu tujuannya adalah bagaimana cara kita bertingkah laku atau bagaimana cara kita menjadikan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar menjadikan insanul kamil. Pengalaman yang saya akan bahas atau pengalaman yang telah saya dapatkan dalam proses pembelajaran filsafat pendidikan Islam sendiri itu kita lebih mengenal bagaimana filsafat pendidikan Islam itu sendiri, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara kita menjadikan diri kita insanul kamil. Terus bagaimana kita juga dalam perolehan atau mencari ilmu itu harus memang didasari oleh wahyu. Jika tidak didasari oleh wahyu, maka dalam pencarian ilmu maka akan terjadi kesesatan dalam pola berpikir. Makanya dalam filsafat pendidikan Islam kita dilandasi oleh yang pertama adalah wahyu. Jadi kita pengetahuan kita harus dilandasi dengan wahyu atau ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, wahyu sendiri itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Nah, dalam wahyu tersebut juga kita menjadi tahu, oh Allah itu sudah sudah menggariskan atau sudah menuliskan, oh cara kita berilmu itu seperti ini, oh cara kita mencari ilmu seperti ini, cara kita hidup dengan tetangga seperti ini, cara kita kepada orang tua seperti ini, cara kita kepada guru kita seperti ini, muamalahnya seperti ini. Nah, kita dalam mencari ilmu pengetahuan harus yang pertama itu tadi yang saya bahas, lebih mendahulukan wahyu atau berlandaskan wahyu. Jika kita tidak dilandasi oleh wahyu, maka ada kesesatan. Ada suatu cerita, saya punya teman. Teman saya itu punya muridnya itu sering membaca buku. Nah, bacaan buku ini tadi mengenai tentang filsafat, tentang sufi, tentang syiah. Nah, namun dalam hal ini dia tidak berguru, tidak melandaskan dengan wahyu. Nah, maka di sini jika kita ilmu pengetahuan kita tidak dilandaskan dengan Al-Qur'an dan hadis dan tidak ada gurunya, maka bisa jadi disesatkan oleh setan. Jadi dari poin-poin di atas atau kesimpulan hari ini, saya lebih menekankan bahwa filsafat pendidikan Islam itu lebih bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadikan kita menjadi insanul kamil yang bahagia atau sukses dunia dan akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kita berjumpa di lain kesempatan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.